Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Didamuri dari kelas 11 KT. Ingin mempraktekkan cara membongkar dan memeriksa dan cara pemasangan dinamo starter. Untuk alat-alat dan memakai ini dinamo starter, lalu ada jangka sorong, ada multitester, dan ada kunci T 8, 10, dan 12. Baik, pertama-tama kita membongkar dinamonya dulu. Awalnya itu yang dibongkar baut 82 ini, lalu baut 10 magnet dinamonya, lalu baut 12 hubung kabelnya. Kita bongkar dulu. Sudah tercopot. Kita bongkar yang baut 10-an ini. Setelah ini kita bongkar baut 12 yang menghubungkan kabel dari dinamo. Kita copot kabelnya. Lalu kita copot. Copot ininya dulu. Lalu ini armatur dan magnetnya. Ini sudah tercopot semua. Nah, setelah ini kita membongkar tutupnya ini. Membongkarnya hati-hati, ininya karetnya ini ditahan, lalu ininya ditarik ke atas. Saat membuka hati-hati, soalnya ini pernya mudah lepas. Seperti ini, lalu kita copot seperti ini. Seperti ini, nanti lalu kita copot pernya. Hati-hati. Sama aja. Nah, seperti ini sikatnya sudah terlepas. Hati-hati, pernya gampang hilang. Nah, sudah seperti ini. Baik, pemeriksaan yang pertama kita cek komutatornya antar segmen, pastikan ada hubungan listriknya. Caranya menggunakan multitester ini. Ini pastikan ini di on kan, di ohm. Lalu pastikan ini bisa digunakan. Nah, caranya seperti ini ya. Lalu yang ini kita hubungkan ke sini seperti ini. Nah, sini diputar melingkar. Nah, pastikan di semua segmen ini ada arusnya seperti ini. Nah, lalu pemeriksaan yang kedua, kita periksa hubungan antara komutator dengan masanya. Cara juga sama, dimelingkarkan seperti ini, jangan sampai ada hubungannya seperti ini. Nah, di multitesternya tidak ada hubungan, jadi ini aman ya. Lalu kita cek diameter komutatornya ini menggunakan jangka sorong. Seperti ini, kita cek ya, kita ukur. Di sini tertera 27, 28, 28 mili ya, seperti ini. Untuk ukuran standarnya itu 28 sampai 29 mili. Lalu setelah itu kita ukur
celah antar komutatornya, kedalaman komutator. Kita ini mengukur yang ini kan, ini tadi sudah kita ukur yang di hitamnya ini. Nah kita ukur ini tadi berapa. Nah 27 jadi apa, komutatornya ini dikurangi kedalamannya yang hitam ini kan 28 kurangi 27 jadi 1, jadi alur kedalamannya itu 1 mili seperti itu. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu diperiksa koplingnya. Nah untuk pemeriksanya caranya kalau diputar ke kanan itu los seperti ini. Nah kalau ke kiri ngancing nggak bisa, jadi seperti ini di standarnya. Lalu yang kedua memeriksa busa ini ya, ini pastikan ditekan, saat dikembalikan langsung kembali seperti ini. Kalau kurang bisa dilumasi sama oli. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan ujung kabel sikat fil coil. Caranya yaitu kita mencari tahu dulu yang positifnya di mana. Yang positifnya itu yang pasti ini, yang dari sini kan terhubung ke sini. Nah ini, terus positif selanjutnya itu ini, jadi saling berhadapan. Nah yang negatif itu yang ini, jadi saling berhadapan. Lalu cara memeriksanya menggunakan multitester lagi, dicek ada hubungan atau enggak. Nah ini ada hubungannya, jadi bagus ya di multitester ya. Terus yang dihubungan ke negatif tidak ada arus, jadi ini sudah bisa dikatakan baik, tidak terjadi konslet. Nah ini yang negatif ke negatif, negatif ke positif, tidak ada arus seperti itu. Baik, pemeriksaan selanjutnya yaitu memeriksa ukuran panjang sikat. Caranya menggunakan jangka sorong. Kita ukur panjangnya seperti ini ya. Nah untuk ukuran standarnya itu sekitar 7 mili sampai 11 mili. Kita cek yang ini panjang sikatnya 9 mili. 9. Jadi sikat dari dinamo ini masih tergolong baik dikarenakan masih di antara 7 sampai 11 mili tersebut. Jadi belum perlu diganti. Untuk digantinya itu kalau sudah kurang dari 7 mili. Selanjutnya pemeriksaan hubungan terminal C dan terminal 50 dan massa. Caranya menggunakan multitester kembali, bebas dimasukkan yang mana saja, tandakan. Ini terminal 50 dan ini terminal C. Dipastikan di situ ada arusnya, ada hubungan. Lalu dengan massa pastikan juga ada hubungan. Baik, untuk pemasangan caranya kita pasang grab lever di armatur seperti ini. Lalu kita pasang ke drive housing. Seperti ini sudah terpasang. Lalu kita pasang magnetic switch-nya. Untuk terminal C itu bisa kasih di dalam. Seperti ini. Lalu kita langsung baut saja, pakai bor 10. Pastikan sudah terpasang. Sudah seperti ini, lalu kita pasang rumahnya ini. Kita putar saja kalau belum. Nah, lalu kita masukkan ini. Setelah ini kita masukkan per dari sikat. Caranya seperti ini.
Setelah terpasang, hati-hati kita tahan. Nah, iya. Nah, setelah terpasang semua ini lalu ditutup pakai ini. Ini lalu langsung ditutup saja. Yang ini di sini ya, di kabel. Hati-hati. Setelah seperti ini kita pasang kabelnya ini, baut kabel baut 12. Setelah ini kita pasang baut 18, baut ukur 8, mohon maaf. Kita pasang. Sudah terpasang, lalu saatnya kita nyalakan. Baik, kita melakukan percobaan dari magnetic switch. Yang kita butuhkan yaitu pertama kabel, satu kabel dari positif, lalu dua kabel dari negatif. Kita coba colokan yang negatif dulu. Kita colokan ke negatif, lalu negatif ini ke massa, lalu ke terminal C. Ini cuma ditempelkan saja. Lalu yang terminal positif kita ke terminal C ya, terminal 50. Kita coba. Nah, ini push in coil, hold in coil, dan melepas gigi pinon dilepas. Kita coba lagi. Push in coil, hold in coil, pinion dilepas. Pull seperti itu. Pull in. Baik, selanjutnya pemeriksaan motor starter tanpa beban. Yang pertama, satu kabel untuk negatif, dua kabel untuk positif. Kita colokkan yang kabel negatif ke massa, lalu kabel positif kita ke terminal 30 dan ke terminal 50. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Tandanya berhasil. Seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.